Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Lubis. Di sini saya dari Prodi PAI 5 akan menjelaskan sebuah materi SKI kelas 10 yang berjudul tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Baiklah, langsung saja. Di sini ada sebuah PPT yang akan menjadi media dalam pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anak, judul materi kita hari ini adalah Peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu bagaimana peradaban Islam ini? Nah, baiklah, langsung saja. Nah, yang pertama pembahasan kita ialah mengenai lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Baiklah, langsung saja, sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, masuknya Islam ke Andalusia ini menjadi angin segar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, yaitu ibu kota pemerintahan Spanyol. Nah, penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ia juga merupakan Khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, jatuhnya Andalusia ini ke beberapa penting kota di negeri ini membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Nah, anak-anak, mari kita bahas bagaimana proses lahirnya Islam Daulah Umayyah ini di Andalusia. Yang pertama kita akan membahas tentang, lihat di PPT ini, penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia ini, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Nah, di Afrika Utara ini dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan sepenuhnya di atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada perkembangan selanjutnya, ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Sebelum dikuasai Islam, kawasan Afrika Utara telah menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu Kerajaan Gotik. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya setelah kawasan Afrika Utara tadi benar-benar dapat dikuasai Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahannya, maka umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Nah, dengan demikian Afrika Utara tadi menjadi batu loncatan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan Andalusia. Bisa dipahami? Iya, baik, lanjut. Jadi, tarif membawa pasukan perangnya itu sebanyak 500 pasukan berkuda. Mereka melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Afrika. Dalam ekspedisi ini, Tarif dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan mereka sukses tanpa perlawanan yang berarti. Musa bin Nasair itu kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan yang dengan jumlah yang lebih besar seperti 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Nah, pasukan Tariq bin Ziyad ini sebagian besar itu terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sampai sini bisa paham? Baiklah, lanjut. Nah, dengan ditaklukkannya wilayah Andalusia tadi, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia pun dimulai. Nah, periode pertama ini pusat pemerintahannya berada di Damaskus. Nah, jadi anak-anak, pada periode pertama ini juga Andalusia itu berada di bawah pimpinan pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Nah, kita ketahui bersama juga pada periode pertama ini situasi politik dan perekonomian belum tertata baik dan sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik internal ini disebabkan oleh sebuah perbedaan etnis dan golongan. Nah, periode pertama ini Islam juga di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Paket. Kemudian dalam sejarah lahirnya Islam di Andalusia ini, yang pertama tadi dalam penaklukan, yang kedua adalah dari peran Abdurrahman I. Baik anak-anak, keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil.
Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil lolos dari kerajaan tentara Bani Abbasiyah yang saat itu berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Islam memulai babak baru dengan datangnya sosok Abdurrahman Ad-Dakhil ini ke Andalusia, anak-anak. Nah, Abdurrahman ini mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fir. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah yang terjadi pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Kemudian anak-anak, pada periode ini juga umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Perlu digarisbawahi bahwa amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia adalah sosok yang membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Sungguh hebat bukan peran Abdurrahman I ini? Nah, baik anak-anak, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, jadi saat Abdurrahman Ad-Dakhil tadi berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya, ia mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dalam negeri maupun serangan dari luar negeri. Nah, karena ketangguhannya beliau, Abdurrahman bin Ad-Dakhil dijuluki sebagai Raja Wali Quraisy. Nah, Daulah Umayyah di Andalusia yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu setengah abad. Nah, dengan amir-amir seperti berikut ini. Yang pertama, amirnya yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil tentunya. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman. Yang ketiga, Al-Hakim bin Hisham. Yang keempat, Abdurrahman Al-Ausad. Yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman. Yang keenam, Munzir bin Abdurrahman. Yang ketujuh, Abdurrahman bin An-Nasir. Yang kedelapan ada Amir Hakam Al-Muntasir. Yang kesembilan Hisham II. Yang ke-10 Muhammad II. Yang ke-11 Sulaiman. Yang ke-12 Abdurrahman IV. Ke-13 Abdurrahman V. Ke-14 Muhammad III. Dan yang terakhir amirnya yaitu Hisham III. Nah anak-anak, amir-amir tersebut itu berkuasa dalam pembagian beberapa periode, di mana kita lihat pembagian beberapa periodenya. Yang pertama yaitu ada Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Yang kedua adalah periode kedua ini Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Nah, pada periode kedua ini Daulah Umayyah mengalami kemajuan di berbagai bidang. Nah, anak-anak, dalam periode ketiga ini yang berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Nah, jadi pada periode ini penguasa mulai memakai gelar khalifah. Khalifah yang memimpin pada periode 3 ini adalah Abdurrahman An-Nasir. Jadi periode tadi yang sebelumnya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, dan kalau periode ketiga ini adalah Abdurrahman An-Nasir. Jangan terbalik ya. Nah, Hakam II juga Hisham II menjadi amir dalam periode ketiga ini. Pada periode ini juga Daulah Umayyah di Andalusia mengalami puncak kejayaan menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba dilengkapi dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi ribuan buku. Nah, pembangunan kota berlangsung sangat cepat dan masyarakat di sini mendapatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Nah, baik anak-anak, yang keempat yaitu terjadi selama sejak tahun 1013 sampai tahun 1086. Nah, pada periode keempat ini terlihat mulai melemah jadi penaklukan Andalusia ini. Karena mereka saat ini terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil atau disebut dengan Muluk al-Tawaif ya anak-anak. Nah,
Dalam hal ini, periode ini berada di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville. Munculnya Mulk at-Tawaif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Daulah Umayyah. Ya, baik. Yang kemudian ada dia periode kelima. Periode kelima ini berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248. Nah, anak-anak, pada periode ini muncul kekuatan yang dominan, yaitu Daulah Murabitun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Nah, anak-anak, periode ke-6. Nah, dalam periode ini berlangsung dari tahun 1248 sampai 1492. Nah, pada periode ke-6 ini, kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan-kemajuan seperti pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik, jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil, sehingga berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada periode ke-6. Nah, dari semua periode tadi tentu sudah kita tahu bahwa dari periode itu ada dia masa-masa di mana ingin hancur dan terakhir ia benar-benar sudah runtuh. Nanti kita akan bahas mengapa Islam di Andalusia itu jadi runtuh, apa yang menyebabkan, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita akan belajar mengenai kemajuan Daulah Umayyah yang meliputi dua bidang. Tentu anak-anak akan penasaran, apa sih yang didapat Daulah Umayyah saat di Andalusia? Apa saja yang mereka majukan, gitu kan? Nah, kita akan membahasnya. Mereka memiliki kemajuan dalam dua bidang, yaitu ilmu pengetahuan dan sains. Yang kedua, peradaban dan pembangunan. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, yang meliputi ada 4 ilmu. Yang pertama, filsafat, sains, fikih, dan sejarah. Baiklah, langsung saja di bidang ilmu pengetahuan filsafat. Atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat ini diimpor dari timur dalam jumlah yang sangat besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol ini adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Sayyid, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan karyanya yang terkenal dengan At-Tadbir Al-Mutawahid, yang pada masa itu dia di timur ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Luar biasa kan dalam kemajuan ilmu filsafat ini. Nah, yang kedua anak-anak, ada dia kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan sains di bidang sains kali ini. Kita bahas. Nah, dalam hal sains ini pada masa ini banyak sekali bermunculan ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Nah, anak-anak ibu semuanya, Abbas bin Ibnu Fams terkenal sebagai ahli ilmu kimia dan juga sebagai ahli astronomi. Nah, beliau ini sekaligus sebagai orang pertama kali yang menemukan pembuatan dari kaca dan batu. Nah, jadi anak-anak perlu digarisbawahi bahwa yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dan batu ialah Abbas Ibnu Fams. Ya, baik. Kita kenal juga bahwa Ahmad bin Ibas juga sebagai ahli dalam bidang obat-obatan, dan dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal saat itu adalah Ibnu Jubair yang menulis tentang negeri-negeri muslim di Mediterania dan Sisilia. Di situ juga ada lahir seorang Ibnu Battuta yang salah satu ilmuwan yang terkenal hingga Samudra Pasai dan Cina. Luar biasa bukan, dalam kemajuan ilmu sains ini banyak bermunculan tokoh-tokoh baru yang menemukan ilmu-ilmu baru sehingga bisa kita kenal sampai sekarang. Kemudian ada dia dalam bidang fikih. Nah, teman-teman, dalam bidang fikih ini, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdul Rahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadhi, yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya pada masa ini seperti Abu Bakar Al-Qudiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Batuti, dan Hazam.
Nah, anak-anak, yang keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan sains dalam bidang sejarah. Orang yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun. Nah, jadi diingat ya bahwa Ibnu Khaldun itu adalah orang yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah. Ibnu Khaldun sudah tidak asing lagi, bukan, di telinga kita. Nah, melalui karyanya Ibnu Khaldun ini yang berjudul Muqaddimah, buku ini sebagai tumpuan studi ilmuwan barat, sehingga beliau juga merupakan rumus filsafat sejarah. Nah, karya-karya Ibnu Khaldun pada masa itu mampu memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan barat. Ahli sejarah lainnya pada masa ini seperti Yahya bin Hakam yang menjadi seorang penyair yang dikenal dengan Al-Ghazal. Yang kedua juga ada Abu Bakar Ibnu Muhammad. Ia merupakan orang yang terkenal karena Ibnu Qutiyah yang berjudul At-Tarikh Iftitah Al-Andalus. Karena penafsirannya ini mengenai peristiwa-peristiwa Spanyol yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang Arab, maka sebuah karyanya itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, baik anak-anak sudah paham mengenai kemajuan ilmu pengetahuan ini. Jadi, ada filsafat, sains, fikih, sejarah. Keempat ilmu pengetahuan ini berkembang dan maju sangat pesat di Bani Umayyah saat di Andalusia saat itu. Kemudian kan tadi ada dua kemajuan dalam ilmu pengetahuan, dan yang kedua ini dalam peradaban dan pembangunan. Nah, dalam bidang ini kita akan membahas Cordoba dan Granada. Baik, langsung saja Ibu jelaskan. Nah, perlu digarisbawahi, Cordoba ini merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam. Jadi, sebelum dikuasai Daulah Umayyah, kota ini dibangun dan diperindah. Nah, dalam kota ini juga taman, ada jembatan dibangun dengan sangat indah di atas sungai yang mengalir di tengah-tengah kota. Coba dibayangkan betapa indahnya sebuah kota yang dibangun, yang diindahkan di tengah-tengah kota yang di bawahnya ada sungai. Jadi, di sekitar ibu kota ini ada istana-istana megah yang semakin mempercantik kotanya. Di Cordoba ini juga dibangun sebuah masjid raya Cordoba, dan ada juga sebuah istana Damasyik di sana. Nah, keindahan Cordoba ini semakin nyata ketika fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapi dan dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Coba bayangkan, saluran air 80 km, sejauh apa itu kira-kira? Nah, jadi dalam Cordoba ini bukan hanya itu saja, bukan hanya masjid, istana, saluran air, tapi terdapat juga Al-Qasar Al-Kabir yang di dalamnya ada gedung-gedung istana yang megah seperti Rusafat. Rusafat ini, anak-anak, adalah sebuah istana yang dikelilingi oleh taman yang berada di sebelah barat laut Cordoba. Coba kita bayangkan betapa indahnya Cordoba saat itu. Jadi, yang kedua, kita akan membahas tentang Granada. Kalau Cordoba tadi ibu kota Islam ibu kota Spanyol sebelum Islam, kalau Granada ini adalah sebuah pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Pusat pertahanan terakhir, ingat ya anak-anak. Jadi, dalam Granada ini ada arsitektur bangunan yang sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat Istana Alhambra yang sangat-sangat indah dan sebuah istana yang megah yang menjadi puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Nah, jadi anak-anak, kemajuan di Granada ini terlihat juga dengan bangunan-bangunan istana yang megah seperti Istana Al-Gaza, Menara Grilda, Al-Zahra, dan sebagai kota satelit di Bukit Sierra-Monera. Dan kota Granada ini, anak-anak, juga dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid yang sangat unik dan indah. Wah, Masya Allah sekali kan? Nah, jadi itulah tadi kemajuan-kemajuan yang didapat Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu dalam dua bidang ilmu pengetahuan dan sains, dan bidang kedua dalam peradaban dan pembangunan. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah membahas tentang sejarah lahirnya, kemajuannya, nah selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Disimak baik-baik ya. Nah, masyarakat di Andalusia dulu masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka ini merupakan ancaman dan juga penjajah bagi mereka. Nah, jadi walaupun mereka kotanya sangat cantik, tapi mereka tetap tidak menerima Islam di sana. Keadaan ini diperkuat dengan nasionalismenya masyarakat Kristen
saat itu di Andalusia. Akhirnya setelah kurun waktu 7 tahun, 7,5 abad, Daulah Umayyah berkuasa mulai mengalami kelemahan-kelemahan. Di samping itu, kita akan membahas apa saja kelemahannya. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah faktor tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, anak-anak, tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Nah, jadi sistem monarki mereka membuat masing-masing ahli waris merasa berhak untuk menjabat sebagai pemimpin setiap ada kekosongan dan kepemimpinan. Karena faktor inilah muncul kerajaan-kerajaan di kekuatan kecil seperti di sekitar Andalusia. Munculnya Mulk al-Tawaif yang tadi adalah terpecahnya negara-negara itu, dan juga memperparah keadaan, memperparah bahasanya kan, sehingga Granada itu yang menjadi pusat kekuasaan Islam terakhir jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Yang kedua, faktor kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, anak-anak, mengapa tidak adanya ideologi pemersatu? Karena orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'allaf menjadi bagian dari mereka. Mereka tidak mau menggabungkan mayoritas mereka dengan orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang mu'allaf. Akhirnya, kelompok etnis non-Arab seperti etnis Salpia dan Barbar sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosial dan ekonomi negeri tersebut. Nah, anak-anak, faktor ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang memberi makna persatuan, yang juga tidak adanya figur yang menjadi pengaut ideologi tersebut. Jadi, anak-anak, dari dua faktor tadi, ada juga yang ketiga, yaitu keterpurukan ekonomi. Nah, jadi anak-anak, dalam keterpurukan ekonomi ini, kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian mengakibatkan timbul kekuasaan kesulitan ekonomi yang memeratkan dan berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer. Dan faktor terakhir, kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia ini karena terasing. Mengapa dikatakan terasing, anak-anak? Karena Islam di Andalusia ini bagaikan negeri kecil yang terpencil, yang terasing, yang terkucil, yang minoritas. Nah, bisa disebut seperti itu. Karena kenapa dikatakan seperti itu? Karena ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecil kecuali dari Afrika Utara. Jadi membantu Islam itu hanya dari Afrika Utara. Sedangkan di Andalusia sendiri mereka dikucilkan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya membantu membendung kebangkitan Kristen di wilayah Andalusia. Kekuatan Kristen inilah yang mereka bersatu mengusir Islam dari Andalusia, yang lambat laun mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Jadi bisa dipahami, anak-anak, bahwa kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia itu ada 4 faktor. Yang pertama tadi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, keterpurukan ekonomi. Yang keempat, Islam sudah terasing di sana. Jadi begitu banyaknya, sudah lamanya 7,5 abad Islam berkuasa di Andalusia, namun mereka tetap juga belum sepenuhnya diterima di Andalusia oleh orang-orang mayoritas Kristen di sana. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dipahami semua ya. Nah, baiklah, untuk menutup pelajaran kita kali ini, Ibu mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.